Ada satu hal yang penting agar anak-anak kita berbakti dengan kita. Yang pernah saya sarankan dan saya ingatkan kembali, jangan terlalu banyak memberikan kepada anak kita pilihan. Kalau perlu nggak ada pilihan buat mereka. Kita orang tua yang menentukan. Misal, beliin baju. Nah ini ibu dan ayah beliin, pakai ya. Makanan sudah ada di atas meja. Ini makanan hari ini, makan. Biasakan mereka tidak ditanya, nak mau yang mana? Karena pertanyaan ini membuat nanti dia merasa dia punya kedudukan yang harus dia mengatur orang tuanya. Awalnya belum, tapi yang ke-10, yang ke-100, lama-lama nanti dia akan mengatakan, kenapa ibu masak ini? Kenapa ayah nggak beliin ini saya? Kenapa sepatu saya yang itu? Dia akan banyak protes, dan ini pintu durhaka nantinya. Dia akan terbuka pintu durhaka karena dia akan sering membantah orang tuanya. Allah sebutkan dalam surah Isra ayat 23 sama 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Salah satu yang harus kita lakukan pada orang tua kita, tidak boleh kita katakan kalimat uff, ibu ini, ayah ini. Ya, ibu ini nggak ngerti, saya capek, saya gini, saya begitu, ya. Maka ini kalimat tidak boleh. Tidak boleh menghardik mereka, membentak-bentak mereka, dan ucapkan kepada mereka kalimat yang baik. Bagaimana caranya? Ya kita harus membentuk anak kita menjadi orang seperti itu. Salah satunya orang tuanya sudah didik terbiasa untuk itu. Saya di rumah kalau saya beliin baju anak-anak, saya beliin, langsung saya kasih ini nak, udah tinggal dipakai. Saya ajarin ucapin terima kasih ya sudah dibelikan. Bukan kita kasih pilihan, mau pakai baju yang mana nak? Pakai baju yang mana ini? Membuka pintu 1, 2. 1-2 kali mungkin masih sederhana, tapi kalau sudah sering, ini akan jadi masalah. Saya yakin ibu-ibu bisa merasakan masalah itu. Ya. Dan akhirnya terbuka pintu-pintu yang berbahaya buat dia. Dan ini termasuk adab kita kepada anak. Bagaimana kita mendidik dia menjadi anak-anak yang berbakti. Kita biasakan dengan itu. Ya. Biasakan dengan itu. Termasuk dalam masalah ini juga kita mencarikan rezeki yang halal. Dimasukkan ke dalam tubuhnya, karena itu berpengaruh. Yang membuat mereka nakal. Ya, mereka suka membangkang, termasuk selain pendidikan kita yang keliru juga masalah nafkah yang haram. Ini berpengaruh sekali. Berapa banyak orang rumah tangga anaknya nakal, dia muhasabah, dia perbaiki pendapatannya, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah perbaiki anaknya, kembali jadi bakti kepada orang tuanya gitu kan. Maka ini juga termasuk lingkungan-lingkungan teman-teman sekalian, harus kita yang pilihkan temannya, kita yang pilihkan sekolahnya, bukan dia. Dibawa ke sekolah, nak suka enggak ini? Bukan masalah suka enggak ini, anak itu enggak ngerti. Dia hanya lihat mainannya, oh iya saya suka. Padahal sekolah bukan mainan itu. Kita orang tua tanya gurunya, tanya kurikulumnya, ya, tahu biayanya. Kita yang tahu, kita yang pilihkan buat dia. Jadi kita terbentuk dia menjadi orang yang memang seperti yang kita inginkan. Itu penting sekali, sehingga membuat dia berbakti. Ada orang subhanallah karena dekatnya orang tua pada dia, selalu orang tuanya yang mengaturnya. Nanti yang mendidik, mengatur supaya bisa pada yang terbaik. Karena orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Maka kita temukan sampai mereka sudah berumah tangga pun tetap bermusyawarah dengan orang tuanya, tetap santun, ya, tetap silaturahim. Karena dia dari awal dididik untuk itu. Belum terlambat bagi yang sudah terlanjur tidak melakukan ini. Masih bisa. Masak misalnya, ibu-ibu masak. Sudah biasa anak-anak, ibu masakin saya tempe goreng ya. Kita misalnya besok kita masak yang lain. Kita masak ayam misalnya. Biarin dia bertanya, ibu saya kan minta tempe, kenapa ibu masak ayam? Ya, karena ibu mau masak ayam hari ini. Makan ini rezeki dari Allah. Latih dia kembali ke rel itu. Dan kamu harus berterima kasih, bersyukur pada Allah. Mulai sekarang ibu masak apa saja, makan. Ini yang ibu mampu masak hari ini, dan ini rezeki kita hari ini. Jadi jangan dibiasakan dia protes, dia minta, dia ini segala macam. Termasuk masalah warna kamar, bentuknya, kita lebih mengerti orang tua. Anak-anak gak ngerti pengalamannya kapan gitu loh. Baru kemarin lahir kok gimana caranya dia mengatur gitu kan. Keliru. Saya pernah umroh dengan beberapa jemaah saya. Itu saya lihat ayahnya kalau mau lakukan sesuatu, tanya anaknya masih kecil. Maka saya tidak tahu bagaimana bisa anak kecil memberikan saran pada orang yang sudah 35 tahun, 40 tahun. Anak masih SD. Nah ayah mau pergi ke toko itu, bagaimana menurut kamu? Enggak maunya main di sini. Ya sudah. Loh kok bisa? Kita yang bawa dia, gitu kan? Ayo nak ikut sekarang, ayo mau ke sini. Udah ikut, selesai. Saya kalau mau kemana-mana, anak saya tinggal saya bilang, ayo ikut saja semua. Nanti di mobil kalau tanya mau kemana, oh ya kita mau ke sini. Kalau ada tanya lagi, kenapa kita ke sini? Karena ini dan ini, kita jelasin. Tapi dia sudah terbiasa ngikutin instruksi saya. Apa yang saya katakan? Ikut, nggak boleh ikut.
Udah selesai. Saya kalau bilang sama anak, nggak boleh ikut ya, karena sekarang Abati sama Umi mau pergi ke sini. Oh iya, udah selesai. Udah paham. Karena kalau saya larang berarti tidak boleh. Kalau saya suruh berarti boleh atau dilakukan. Itu terbentuk. Makanya termasuk bentuk adab yang baik kepada anak-anak. جمالا في الربا قد أشرقت ريم الأعالي نظرة ونهار